itu kata ibadah itu salah. Hari ini kita ada pertemuan perhimpunan online. Sebab kalau ibadah itu Roma 12 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 27. Satu, menjaga kekudusan. Kedua adalah diakonia. Itu yang namanya ibadah atau abdi, melayani. Nah, kalau hari ini kita ini berhimpun. Nah, banyak orang salah kaprah, oh kita ibadah hari Minggu. Salah. Karena kata ibadah berasal dari kata abdi. Ya, dari abdi itu dalam bahasa Ibrani itu berarti kita melayani. Nah, kata melayani yang sempurna yaitu kita menjaga hidup kita tetap kudus, pikiran kita, hati kita, ya. Itu nanti kaitannya dengan buah roh juga. Nanti kita belajar juga ya. Hari ini tema kita adalah mengapa ada Kristen yang tidak selamat. Lalu diakonia itu jelas itu melayani, kan Tuhan Yesus bilang, guru, bagaimana kami tahu kamu engkau lapar, engkau haus, engkau sedang kedinginan, engkau di penjara, engkau sakit. Terus Yesus berkata, kalau kamu melakukannya untuk orang yang paling hina ini, kamu sedang melakukannya untuk aku. Nah, jadi saat melayani itu pada saat kita ngasih makan, ya, ngasih minum, ngasih pakaian, tengok besuk orang di penjara, kita rawat yang sakit, ya, anak yatim itu kita pelihara, anak janda-janda yang miskin kita kasih makan, bukan dikawinin. Nah, itu adalah melayani Tuhan. Banyak orang pikir, oh saya jadi song leader itu melayani Tuhan. Salah. Kan, kamu jadi song leader bukan melayani Tuhan. Kamu jadi song leader, kamu sedang melayani jemaat. Saat jemaatmu ngomel-ngomel, ya, kamu suaranya udah bagus banget, ada orang yang suaranya melero tapi berani ngomelin kamu, tapi kamu tetap sabar, memberkati dan berbesar hati, itu baru kamu melayani Tuhan. Kamu bisa mengampuni dia, bahkan kamu bisa kasih makan dia, kamu bisa dia lagi susah, kamu bisa bantu dia. Nah, itu namanya melayani Tuhan. Tapi saat kamu lagi di mimbar petakilan, pencolatan segala macam, ya, dengan suara yang sampai 5 oktav apa 10 oktav, itu kamu sedang melayani jemaat. Salah dong melayani jemaat? Enggak, kita memang disuruh melayani satu sama lain. Nah, melayani jemaat. Saat kita lagi khotbah, kita lagi melayani jemaat. Jemaat itu kita layani. Saat jadi asyir di gereja, kamu melayani jemaat, bukan melayani Tuhan. Nah, saat kamu ngasih makan orang miskin di pinggir jalan, ya, itu melayani Tuhan. Saat kamu tengok saudaramu di penjara, ya, kamu berempati, kamu juga pelihara keluarganya, sementara orang yang di penjara, keluarganya kamu pelihara, orang yang di rumah sakit, kamu bisa support, mungkin biayanya, atau bahkan kamu bisa tengok, kamu bisa membantu nemeni, ya, gantian besuk, gantian jaga, ya, dengan keluarganya. Lelah ya, orang jaga orang sakit itu lelah loh, ya, lelah, ya, kirain cuma tinggal tidur begitu doang. Kalau kamu kamarnya VVIP ya nggak lelah. Kalau kamu kamarnya satu ruangan berenam ya mumet kamu kepalanya. Ya, itulah melayani Tuhan. Nah, harus dibedakan, ya, melayani Tuhan dengan melayani jemaat. Nah, kalau yang pertemuan di gereja itu bukan ibadah, itu adalah perhimpunan. Itu adalah perhimpunan. Tapi masalahnya banyak sekali perhimpunan itu satu arah. Yang namanya perhimpunan itu selalu dua arah. Pemuridan di dalam Alkitab selalu dua arah, baik itu di zaman Perjanjian Lama maupun di zaman Perjanjian Baru. Selalu ada diskusi, ada tanya jawab, ya, ada yang sharing, ada yang kesaksian. Nah, sekarang dibikin sederhana, dibikin liturgi, bukan sederhana yang malah tambah ribet ya sekarang ya. Yang sederhana itu kayak gini, kita cuma gelar, laptop dibuka, kamera, kita cerita dari sono, ada kamera, ngomong-ngomong. Nah, itulah yang namanya perhimpunan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan meninggalkan perhimpunan. Koinonia, ya, jangan meninggalkan perhimpunan. Itu sangat berbeda dengan ibadah. Balik lagi, ibadah itu Roma 12 ayat 1 dan Yakobus 1 ayat 27. Perhimpunan, nah inilah, kita ini perhimpunan namanya. Nah, kalau orang pergi ke gereja hari Minggu, itulah perhimpunan.
Ibrani 10 ayat 25. Ya. Tetapi banyak orang perhimpunannya monolog. Nah, udah monolog, akhirnya namanya bukan perhimpunan, tetapi menjadi monolog atau jadi stand up komedi. Kalau pendetanya lucu, kalau pendetanya kayak saya, ya nggak lucu. Walaupun kadang-kadang ketawa kan ketawanya ketawa getir toh, ayo ngaku. Ketawanya ketawa getir. Oh sebentar, itu belum di unmute ya. Teman-teman bisa ini ya, bisa unmute sendiri-sendiri, bisa resen ya. Kita ini nggak monolog, kecuali nanti saya lagi butuh ngomong monolog, pasti saya mute semua supaya jangan ganggu. Tapi selebihnya boleh resen, boleh kesaksian ya. Harusnya ini teman-teman kemarin dia mau kesaksian tapi tiba-tiba menghilang semua. Haleluya. Sebentar. Jadi tahu bedanya ya. Jadi harus tahu bedanya ya. Jadi saya ulangi, di gedung gereja, Anda pergi ke gedung gereja itu bukan ibadah. Itu bukan melayani Tuhan. Yang namanya melayani Tuhan ada di Matius 25. Masih makan orang miskin, masih makan ya, masih makan nengok orang di penjara, kasih pakaian, kasih tumpangan orang yang nggak punya tumpangan. Itu namanya melayani Tuhan. Kamu melayani mereka, kamu melakukan untuk mereka sama dengan kamu melakukan untuk aku. Melayani. Nah, terus yang namanya melayani Tuhan adalah ketika kita hidup kudus, menjaga hidup kita tidak tercemar. Ya nggak suka kawin-kawin, nggak suka kawin cerai, kita nggak suka pelacuran, jaga hidup pikiran kita jaga. Nah nanti ada lagi namanya dosa, ada yang namanya hamartia, ada yang namanya hidup kudus. Nah hari ini kita mau belajar itu. Ya sedikit perbedaan antara dosa dengan hidup kudus. Hidup kudus itu tidak sama dengan dosa. Ya hidup yang kudus tidak sama dengan berdosa. Kata dosa dalam bahasa aslinya itu sesat, ya, terhilang, meleset dari sasaran. Kata aslinya hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Nah, itu seringkali orang mencampur adukan antara hidup kudus dengan dosa. Nah, itu salah, ya. Kadang-kadang hidup yang tidak kudus itu mengakibatkan kita berdosa. Tetapi hidup kudus itu berbeda dengan kita berdosa. Hidup tidak kudus tidak sama dengan hidup berdosa. Nah, itu berbeda. Kita harus membedakan semua terminologi itu, jadi kita ngerti. Ya. Nah, sekarang sebentar. Kita mau buka ayat ini kita ya. Ayat mas kita terlebih dahulu. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes 3 ya. Yohanes 3. Teman-teman, kalau mau kesaksian yang ada di luar, yang ada di live YouTube, boleh ya, boleh resen, boleh masuk ke sini ya, terus boleh kesaksian ya, boleh, atau mau bertanya, ya, boleh ya. Kita nggak debat ya, jadi bertanyalah dengan baik. Karena kita hari ini bukan berdebat, tapi bertanya. Jadi ini sifatnya informatif. Anda bertanya yang nggak ngerti, terus informatif. Nah, definisi bertanya dengan berdebat itu berbeda ya. Ya, jadi bertanya, Anda mungkin sudah tahu yang lain, tapi kalau kamu tanya, ya tanya. Jangan memaksakan orang untuk tahu yang kamu tahu. Nah, kalau itu namanya bertanya. Orang bertanya itu, dia mencari informasi. Kalau orang berdebat, itu memaksa orang untuk tahu yang kamu tahu. Nah, tapi kalau orang bertanya, kamu cari informasi. Kamu sedang mengumpulkan informasi. Jadi kamu setuju atau tidak setuju, itulah namanya bertanya, itulah informasinya. Nah, kalau orang berdebat, kamu memaksa orang untuk tahu yang kamu tahu. Bukan untuk ikut ya, untuk percaya, tapi supaya tahu. Jadi kamu menginformasikan orang. Nah, di sini kita nggak butuh informasi yang begitu. Karena kita sedang melakukan perhimpunan, kita sedang belajar sama-sama. Nah, teman-teman yang mau kesaksian, kemarin itu sudah saya daftar. Ada Ibu Tina, ada siapa itu ya. Itu kalau mau kesaksian boleh masuk ya. Bentar. Saya mau share screen dulu. 1 Yohanes 3, buka ayat yang ke-5 ya. Yohanes 3 ayat 5. Oh, sorry, belum kelompat lagi. Saya share screen sekarang.
Yohanes 3 ayat 5. Ya, ini ayat mas kita ya. Sebelum kita masih ngobrol-ngobrol santai ya, kita masuk ke pemberitaannya. Ya, lihat ya, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6 sekalian ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, intinya satu, seorang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi harus lahir dari air, ya, baptisan, harus lahir dari roh, ya, yaitu Roh Kudus. Ya, maka itu dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.